Zombie Apocalypse. Halo, nama budaya. Selamat pagi anak-anak Bunda. Gimana kabarnya hari ini? Pasti sehat ya? Jumpa lagi dengan Bunda Wulan di sini. Tentunya kita akan belajar matematika. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran ini. Halo, selamat pagi Nama Budaya. Hari ini kita akan belajar tentang garis bilangan dan pecahan yang kita pelajari pada tema 2, subtema 3 dan 4. Garis bilangan. Pada garis bilangan yang kita pelajari yang pertama adalah menentukan letak bilangan pada garis bilangan. Lalu yang kedua, membuat garis bilangan. Dan yang ketiga, menghitung menggunakan garis bilangan. Yang pertama, kita akan belajar menentukan letak bilangan. Nah, biasanya garis bilangan diawali dengan angka 0. Maka letak angka 0 berada pada ujung bagian kiri dari suatu bilangan. Kemudian diikuti dengan angka selanjutnya yang berurutan. Jadi jika kita tuliskan pada garis bilangan di mana 0 berada pada bagian paling ujung di sebelah kiri. Kemudian diikuti dengan angka selanjutnya yang berurutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Semakin ke kanan, maka nilai bilangannya semakin besar. Dari 0, semakin ke kanan berubah menjadi 1, artinya angka 1 lebih besar daripada 0. Lalu, semakin ke kanan lagi setelah 1 ada 2. 2 lebih besar daripada 1. Dan 2 juga lebih besar daripada 0. Makanya makin ke kanan, maka nilai bilangannya semakin besar. Sebaliknya, sedangkan semakin ke kiri, nilai bilangannya semakin kecil. 10 ke 9, 9 ke 8, 8 ke 7, dan seterusnya. Contohnya, lengkapilah garis bilangan berikut dengan bilangan yang tepat. Di sini ada beberapa bilangan yang belum diisi atau kita harus mengisi untuk melengkapi garis bilangan tersebut. Seperti penjelasan yang pertama, pada ujung sebelah kiri biasanya berupa angka 0 karena di sini adalah angka 1. Maka sebelum angka 1 pasti nilainya adalah 0. Kemudian setelah 1 ada angka di sini. Kemudian setelah angka ini ada angka 3. Maka angka di antara 1 dan 3 adalah tentunya angka 2. Lalu ada angka 4 dan angka 6. Maka di antara angka 4 dan 6 ini tentunya pasti 5. Begitu pula di antara angka 6 dan juga 8. Tentunya di sini pasti nilainya 7. Begitu pula dengan antara angka 8 dan juga dengan angka 10. Pasti nilainya 9. Selain kita bisa menuliskan garis bilangan yang dimulai dengan angka 0, kita juga dapat menuliskan garis suatu bilangan tidak harus dimulai dari angka 0. Tetapi yang penting nilainya
bisa berurutan. Misalnya di sini ada angka 11. Lalu ada dua baris atau dua bagian bilangan yang belum diisi. Kemudian ada angka 11, angka 14. Lalu di antara angka 11 dan 14 terdapat angka berapa saja? Yang pasti setelah angka 11 adalah 12. Setelah angka 12, sebelum angka 14, nilainya adalah 13. Kemudian di antara angka 14 dan 16 adalah nilai 15. Kemudian di antara 16 dan juga 19 ada dua angka yang kosong. Yang pasti setelah angka 16 itu adalah 17. Dan setelah angka 17 adalah 18. Kemudian setelah angka 9 dan setelah angka 19 sebelum angka 21 tentunya nilainya adalah 20. Contoh lainnya, bilangan yang terletak di antara 4 dan 6 adalah, untuk memudahkan kalian bisa membuat garis bilangannya, di mana antara 4 dan 6 tentunya di sini angka berapa? Pasti angkanya adalah 5. Jadi, bilangan yang terletak di antara 4 dan 6 adalah 5. Kemudian pada pokok pembahasan selanjutnya yaitu membuat garis bilangan. Yang pertama, buatlah garis terlebih dahulu. Garisnya adalah garis lurus. Kemudian yang kedua, berikan tanda pada garis yang memuat nilai bilangan tersebut. Lalu kita bisa membuat garis. Kalian boleh membuatnya atau memulainya dengan diawali angka 0. Kemudian diikuti dengan nilai selanjutnya. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu, bahasan yang ketiga yaitu menghitung menggunakan garis bilangan. Jika menghitung dengan operasi hitung penjumlahan, maka hasil bilangannya akan semakin ke kanan, sehingga nilainya juga semakin besar. Seperti pada penjelasan sebelumnya, semakin ke kanan pada garis bilangan, maka nilainya juga semakin besar. Contohnya 4 ditambah 5. Terlebih dahulu kita dapat membuat garis bilangan yang di dalamnya memuat angka 4 terlebih dahulu. Kemudian sekarang kita hitung. Mulai dari angka 0, artinya kita maju sampai dengan posisi keempat. Maka kita maju 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, dan 4 langkah. Sudah sampai 4, kemudian 4 ini ditambah dengan 5. Maka berarti kita harus maju lagi 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Maka setelah itu kita bisa menggabungkan semuanya. Berarti 4 ditambah dengan 5 hasilnya adalah 9. Jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Selanjutnya kita ke materi pecahan. Pembahasan yang pertama mengenai arti pecahan.
Kemudian penjelasan yang kedua mengenai nilai pecahan. Sedangkan penjelasan ketiga adalah pecahan senilai. Pecahan adalah angka atau bilangan yang mewakili bagian dari keseluruhan. Pecahan dituliskan dalam bentuk A, kemudian garis di tengah ini dibaca dengan per, lalu diikuti dengan yang bawah, B. Maka artinya atau bentuk pecahannya adalah A per B, di mana A adalah pembilang yang merupakan bilangan bulat dan B adalah penyebut yang merupakan bilangan bulat tetapi nilainya tidak sama dengan 0. Nilai pecahan. Contohnya adalah kue utuh dibagi sama rata. Dapat digunakan untuk menunjukkan pecahan. Misalnya terdapat satu kue utuh. Kemudian dibagi menjadi 2 sama rata. Bagian pertama dan bagian kedua. Sehingga menghasilkan 2 bagian sama besar. Artinya 1 dari 2 bagian. 1 dari 2 bagian. Karena ada 2 bagian sama besar. Maka arti dari 1 bagiannya adalah 1 dari 2 bagian. Sehingga bagiannya bernilai 1 per 2. Artinya 1 dari 2 bagian. Begitu pula dengan bagian satunya. Artinya atau nilainya juga sama. 1 per 2. Atau berarti 1 dari 2 bagian. Di mana 1 tersebut adalah pembilangnya. Dan pembilang tersebut berada di bagian atas. Kemudian bagian bawah disebut dengan penyebut. Sehingga 1 per 2 dibaca 1 per 2. Kemudian, pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan bagian gambar yang diarsir atau diberi warna. Contoh pada gambar berikut ini. Ada berapa bagian? Jumlah seluruh bagiannya ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Maka jumlah seluruh bagiannya ada 4. Kemudian, jumlah yang diarsir. Yang diarsir atau diberi warna di sini, yang diarsir adalah bagian sebelah kanan. Kemudian ada berapa kotak yang diarsir? Ternyata ada 2. Berarti jumlah yang diarsir ada 2 bagian. Jumlah bagian diarsir per keseluruhan. Maka pecahan berikut bernilai per 4 karena jumlah keseluruhannya ada 4 kotak. Sedangkan nilainya bagian atas atau pembilangnya adalah 2 atau artinya 2 bagian yang diarsir. 2 bagian yang diarsir dari 4 bagian. Contoh soal cerita. Ibu membagi satu pizza menjadi 4 potongan sama besar.
berapa nilai setiap potongan pizza tersebut. Maka artinya terdapat 1 buah pizza. Lalu pizza tersebut dibagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, dan 4. Lalu, berapakah nilai setiap potongannya? Setiap potongannya adalah atau menghasilkan 4 potong. Lalu, potongan tersebut ada 1 potong jika dibagi menjadi 4. Potongan yang pertama, potongan yang kedua, potongan yang ketiga, dan potongan yang keempat. Sehingga menghasilkan 4 bagian sama besar. Setiap potongannya bernilai 1/4. Potongan 1 dari 4 keseluruhan. Kemudian ini juga sama. Potongan 1 dari 4 keseluruhan. Lalu yang ini juga sama. Potongan 1 dari 4 keseluruhan. Dan ini juga sama. Potongan dari 1, 4 keseluruhan. Maka setiap potongan bernilai 1/4. Jadi, nilai potongan setiap pizza adalah 1/4. Atau, jadi nilai potongan setiap pizza adalah 1/4 bagian. Kemudian, pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama, ditandai dengan besar daerah yang diarsir sama besar. Contohnya pada gambar di bawah ini. Daerah yang diarsir tersebut bernilai 1 dari 4 bagian. Sedangkan pada bagian kedua atau pada gambar kedua nilainya adalah 2 dari 8 bagian. Berarti nilai pecahannya 2/8. Yang kalian perhatikan di sini adalah luas daerah yang diarsir. Pada bagian 1/4, luas daerah yang diarsir adalah sebesar ini. Sedangkan pada 2/8 itu juga besarnya atau besar daerah yang diarsir seperti ini. Artinya, karena yang besarnya sama berarti pecahan tersebut bernilai sama, di mana 1/4 senilai dengan 2/8. Ingat, yang kalian perhatikan adalah luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir dari 1/4 ternyata sama dengan luas daerah yang diarsir dari 2/8. Sama ya? Adapun contoh lainnya. Di sini nilai pecahannya adalah 2/4. Senilai dengan 1, 2, 3, 4. 4/8. Perhatikan luas daerah yang diarsir. Dari 2/4 dan 4/8. Karena luas daerah yang diarsir sama berarti 2/4 senilai dengan 4/8. Luasnya sama bukan? Lalu ada soal cerita. Seorang petani menanami lahannya dengan jenis tanaman yang berbeda. Lahan tersebut dibagi-bagi menjadi 20 bagian sama besar. Sebanyak 5 bagian ditanami jagung,
6 bagian ditanami kacang, 4 bagian ditanami ubi, sisanya ditanami singkong. Maka hitunglah bagian yang ditanami singkong dan tuliskan setiap bagian lahan yang ditanami tersebut ke dalam bentuk pecahan. Penyelesaiannya ada 5 bagian yang ditanami jagung. Kemudian 6 bagian ditanami kacang, 4 bagian ditanami ubi. Maka untuk menjawab bagian ditanami singkong sama dengan jumlah seluruh bagian dikurang bagian yang ditanami. Sama dengan 20 dikurang 5 dikurang 6 dikurang 4. Nilainya menjadi 5. Berarti bagian yang ditanami singkong ada 5 bagian. Kemudian kita bisa membuat lahan tersebut di mana lahannya ada 20. Ada 20 lahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 bagian. 5 bagian bernilai atau ditanami jagung. Kemudian 6 bagian ditanami kacang. 4 bagian ditanami dengan ubi. Kemudian sisanya sudah kita hitung tadi, 5 bagian ditanami singkong. Dengan bantuan gambar tersebut, maka kita bisa membuat pecahannya. Di mana ingat, pecahan itu di mana bagian yang ditanami per seluruh bagian. Maka bagian dalam bentuk pecahan. 5 bagian ditanami jagung. Maka berarti nilai pecahannya adalah 5 per jumlah keseluruhannya 20. Sehingga menjadi 5 per 20. Kemudian 6 bagian ditanami kacang berarti 6 per 20. Begitu pula dengan 4 bagian ditanami ubi. Sama dengan 4 per 20. Sedangkan yang ditanami singkong tadi ada 5 bagian sehingga menjadi 5 per 20. Sekian dari Bunda. Jika kalian merasa belum paham, boleh bertanya melalui WA ataupun telepon atau juga video call yang sebelumnya kalian sudah memberikan konfirmasi atau janji terlebih dahulu dengan Bunda. Cukup sekian dari Bunda. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa lagi ke depan. Terima kasih. Namo Buddhaya.